Kembali lagi di Halo Gambiran pemirsa 035445442257. Jangan lupa Anda masih saya tunggu. Silahkan bergabung bersama kami. Sampaikan pertanyaan Anda seputar kesehatan dan dengan tema tentunya mimisan. Nanti akan dijawab oleh Dr. Syamsul Arif, spesialis THT kepala dan leher dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Tadi saya sempat berbicara sedikit bersama Dr. Syamsul bahwasanya mimisan merupakan salah satu penyebab kematian. Ini seperti apa, dokter? Jadi bukan penyebab, itu karena mungkin mitos apa-apa itu bahwa orang mimisan terhadap anak-anak suruh mendongak atau suruh mendongak itu salah ya, karena itu bisa menyebabkan namanya aspirasi ya, tadi darahnya masuk ke paru-paru, itu yang menyebabkan bisa kematian ya. Itu yang tidak boleh kita kalau ada mimisan anak-anak, terutama anak-anak ya, kita harus nunduk supaya darahnya netes di depan, bukan netes di belakang. Itu yang bahaya itu. Maka itu kalau pada anak-anak itu anak ibu ya, kalau mimisan nggak usah panik, suruh aja nunduk, suruh sisi lah kalau bisa baru ditekan hidungnya, itu aja. Nah, tapi kalau enggak nanti takutnya masuk ke tenggorokan, kadang-kadang kesedak itu bisa masuk ke paru-paru, itu yang bahaya. Itu yang bisa kadang menyebabkan kematian karena ada gagal napasnya itu karena aspirasi tadi. Oke, nah itu pemirsa terutama bagi ibu-ibu yang punya anak, nah ini jangan panik sekali lagi ketika anak kita mengalami mimisan karena memang sudah ada cara tersendiri untuk mengobati mimisan itu sendiri ya dok ya. Dan jangan lupa bahwasanya anaknya jangan sampai mendongak gitu ya dok ya. Baik, nah ini ada nggak sih dok sejauh ini mungkin dokter mengetahui kasus yang sampai anaknya sampai mendongak kemudian darahnya masuk ke paru-paru, ada nggak dok? Selama ini memang tidak ada, tapi ada maunya ada, tapi dia bisa mutah aja, itu bagus ya. Sudah mulai gelisah tapi dia mutah, dia lega lagi, itu ada, karena tadi ketelan darahnya tadi, itu ada, tapi belum sampai ke paru-paru dia sudah mutah, itu tidak apa-apa. Baik, ini saya jadi ingat pembahasan kita sebelumnya dokter bahwasanya akan ada atau ada penyakit-penyakit sistemik yang disebabkan atau diawali dengan gejala mimisan seperti hipertensi, nah darah tinggi juga. Apa mimisan juga sudah bisa disebabkan karena adanya riwayat darah tinggi, dokter? Memang pada orang dewasa itu mimisan itu terbanyak pada orang yang ya usia-usia 40 ke atas sekarang ya, dulu 50 sekarang 40 sudah mulai ada karena ada tekanan darah tingginya. Itu ya terbanyak, hampir semua saya waktu saya nangin itu memang ada tekanan darah tinggi, hampir semua ya. Yang itu yang bilang enggak ada, memang itu waktu dia di tensi waktu itu dia memang sudah turun karena sudah pecah. Mungkin sebelum sudah tinggi ya, kita kalau kran itu kalau tekan kan masih tinggi kita sudah pecah kan tekannya kurang, itu sama dengan itu. Jadi mungkin waktu dia masuk ke UGD sudah pecah ya tekanannya normal. Mungkin waktu sebelumnya sudah tinggi, itu terbanyak gitu, terbanyak. Makanya itu kalau saya ketemu orang itu saya wanti-wanti, ibu kalau bapak kalau memang sudah gini, sering rutin tes tensi terus, mungkin ke tetangga yang punya perawat boleh ya tiap minggu ditensi, jangan sampai melebihi normal, itu aja. Mungkin kalau memang dia suka makan yang membuat tensi tinggi ya dikurangi lah, ya mungkin istirahat cukup, ya jangan terlalu capek, ya itu aja, saya gitu aja. Kalau itu kalau dia tensi yang nggak pernah, tidak mungkin dia kan sembuh, nggak pernah mimisan lagi karena tidak naik lagi tensinya. Itu yang saya saran kepada orang-orang yang punya tekanan tinggi, hati-hati. Jadi kalau memang itu kalau saya bilang gitu, kalau dia tensi masih bersyukur karena ibu tidak perdarahan otak. Nah, itu ya saya gitu, masih ada diingatkan masih mimisan belum perdarahan, itu saya punya gitu kan kalau pada orang-orang yang mimisan pada tekanan darah tinggi. Baik, jadi masih banyak ya dok penderita mimisan ini tidak tahu bahwasanya dia tuh punya riwayat darah tinggi. Jadi karena taunya begitu sudah mimisan karena darahnya sudah mulai turun. Seperti itu ya dok ya? Karena tadi tekanan sudah kan pecah kan, kan tekanannya turun. Betul. Oke dokter, nah ini mungkin bisa dikasih tips-tips dokter sekali lagi agar pemirsa maupun masyarakat lainnya pada umumnya
tidak mengalami mimisan, Dok? Karena dari penjelasan dari bahasan kita sebelum-sebelumnya, mimisan juga termasuk penyakit yang berbahaya kalau misalkan tidak cepat-cepat ditangani, Dok. Dan ini saya ada dua ya, kepada anak-anak memang itu lukanya di depan, itu nggak usah panik ya. Tadi kalau ada mimisan, suruh nunduk aja, lalu suruh sisi kalau bisa sisi, kalau nggak bisa ya tekan aja lah yang mimisan mana kiri ya tekan hidung kiri, kanan kanan aja, minimal seperempat jam, itu aja. Kalau memang dia sempat dikasih suruh ya boleh, kasih kasar ditetesi tetes hidung ya boleh. Kalau saya gitu ya, tadi nggak usah merepotkan, kita harus bisa nangis sendiri lah pertama kali gitu. Nanti kalau sudah baik bisa kontrol ke THT itu tempat itu dilihat ya. Kalau orang dewasa tadi ya, kalau memang dewasa kan memang agak susah ya kalau harus ke rumah sakit. Tadi kalau memang dia punya riwayat tekan darah ini harus sering kontrol, jangan sampai dia melebihi normal ya. Terbanyak itu di atas 170 itu banyak mimisan. Ya kalau dia di 50 itu enggak kalau itu banyak gitu ya. Jadi kalau dia masuk normal Pak, enggak, mungkin sebelumnya sudah ada tekan darah tinggi. Itu yang terbanyak saya tangani ya. Baik. Nah ini Dok, dari beberapa kasus yang saya ketahui kalau misalkan saya sedang kecapean terus saya mengalami mimisan, misalnya kan seperti itu ya Dok ya. Apakah orang yang seperti itu dapat bisa hidup secara normal, dalam artian mimisan itu tidak terjadi lagi gitu Dok? Bisa tadi, pokoknya dia menjaga kesehatannya. Ya, kalau tekan darah harus sering kontrol. Ya, kalau dia mungkin kecapean ya mungkin perlu istirahat. Ya, ada orang memang kalau kecapean ya mimis ada, karena mungkin faktor kelelahan ya. Biasanya kalau kelelahan juga tensinya naik biasanya ya. Itu, tapi nggak dirasa ya pada kalau itu ada orang sopir itu kadang-kadang suka ngopi, soalnya kadang dia itu harus hati-hati ya, takutnya tadi dia nggak merasa bahwa itu ada memacu tekanan darah tingginya ya. Mungkin kalau capek ngopi kencang itu tambah naik akhirnya bisa terbanyak bisa mimisan gitu ya. Maka dari itu kalau bisa itu dia harus sering kontrol untuk ya ngukur tensinya tadi. Di mana saja boleh lah. Kalau sana kan bayar 2.000 kan ada yang tensi kan ada yang ya, itu ada ya, itu aja rutin saja. Kalau kemana-mana ke mall tensi 2.000 kan bisa. Kalau memang dia di tengah perawat ya diperawat aja boleh. Penting di tensi saja. Kalau dia mungkin naik baru berobat atau dietnya diketati. Jangan sampai yang makan yang membuat tensinya naik. Kalau saya ya supaya dia bisa hidup sehat. Baik, nah ini Dok, kalau misalkan ada penderita mimisan yang masih takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter langsung, ini Dok, seperti apa ini Dok? Kalau misalkan tadi juga apalagi sudah dikasih tahu sama dokter bahwasanya kalau misalkan darah keluarnya banyak, ada timbulnya penyakit lain. Ini gimana Dok untuk menanganinya Dok? Itu kalau saya sarankan semua gejala ya, kalau biarpun bukan mimisan, gejala yang di luar biasanya kontrol saja. Iya, mungkin dia pileknya bau, kontrol saja ya kan, pilek enggak bau, kontrol saja. Atau dia pilek sama darahnya, kontrol saja, mungkin ada sesuatu. Iya, gitu aja kalau saya gitu. Kalau ada yang dari normal, kontrol saja, usah takut ya. Enggak selalu operasi, enggak lah. Kita kan lihat kondisi penyakitnya, hanya diobat itu hanya gitu aja, tidak usah takut. Sekarang juga alhamdulillah kan juga ada dijamin pemerintah kan ada BPJS, kontrol saja. Kalau bisa ya ikut BPJS supaya tidak membebani pengobatan. Kalau ya itu aja. Oke, sudah banyak yang kita bahas tentang mimisan ini Dok, dari definisinya sendiri, kemudian faktor atau penyebabnya, kemudian penyakit-penyakit sistemik yang bisa atau bisa berawal dari mimisan ini sendiri. Terakhir ini Dok, bisa dijelaskan ke pemirsa lebih rinci atau lebih sederhana terkait dengan mimisan? Jadi mimisan itu adalah suatu gejala ya, bukan penyakit ya. Jadi kalau di THT itu ada dua mimisan anak-anak dan dewasa. Kalau anak-anak itu di bagian depan itu gampang ditangani, tapi kalau orang dewasa agak sulit karena dia di belakang diri juga besar ininya, pemudanya besar ya. Jadi kalau dia mungkin banyak sekali. Dan terbanyak pada anak-anak karena memang itu ada
kelainan di namanya plexus ya, itu belum sempurna nutupnya, kulitnya belum tebal, nanti gampang pecah ya. Kalau dia mungkin dia pusing, kepanasan, atau kecapean, atau dia pilek, itu mesti pecah. Itu normal, nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Kalau yang dewasa terbanyak pada orang yang punya tekanan darah tinggi gitu, ya. Jadi kalau bisa harus sering kontrol tekanannya, jangan sampai dia lebih tinggi daripada normal. Oke. Baik, terima kasih Dokter Ya. Syamsul Arief sudah hadir bersama kami dan sudah memberikan banyak pengetahuan tentang mimisan kepada pemirsa JTV dimanapun berada. Nah pemirsa, tak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda dan membahas hal-hal menarik seputar kesehatan dengan tema mimisan. Dan akhirnya saya Intan Aulia bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.